Kata-kata Lian membuat Nangongyan sangat marah, dan dia melotot, kamu bisa bicara lebih banyak. Oh, gadis kecil, betapa galaknya. Lian mengolok-oloknya. Burung layang-layang di istana selatan marah. Rasa dingin langsung membuat gelang itu bergetar. Lian ini tidak peduli sama sekali, dan dia bercanda, kaulah yang membangun fondasi dan ingin menyakitiku? Naif. Namun, begitu suara itu jatuh, Lian membeku, dan menerima kerusakan jiwa. Lian, yang terluka oleh lintian tadi malam, terluka parah, dan wajahnya pucat dan membeku di sana, tidak bisa menahan. Sekilas, Du Guyan dan yang lainnya melihat bahwa Lian terluka, terutama yang sedang belajar kedokteran. Setelah melihat, dia tiba-tiba menyadari, kaulah yang menyelinap ke rumah tuan kota kemarin. Lian tidak mengakuinya, tetapi melotot, saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Dengan itu, nyala api Lian berkedip dan mencairkan es perlahan. Nangongyan tidak mau melepaskannya. Lian sangat marah sehingga dia berteriak kepada Du Guyan, jaga mereka. Atau saya akan melakukannya nanti. Du Guyan tidak mau mengurusnya, tapi ada begitu banyak orang yang melihatnya. Dia berbisik kepada Nangongyan, gadis kecil, ada begitu banyak orang di sini. Jika mereka memberitahu kota Tianlong, itu akan menjadi masalah besar. Tianbing dan Huo Qingqing juga mengetahui hubungan di antara mereka, jadi mereka menenangkan Nangongyan pada saat yang sama, dan Nangongyan hanya bertemu. Lian menegur dalam hatinya, sementara Qiu Kuangfeng di satu sisi bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Li, apakah Anda tidak terluka oleh susunan kemarin? Ya, itu susunannya. Cara tegas Lian ini, dan Qiu Kuangfeng terdengar dan menatap keraguan hutan yang gelap, bocah itu, pada akhirnya sudah mati? Mati pasti. Lian berkata dengan percaya diri, sementara Musang di sana berkata kepada Nangongyan dan yang lainnya, Tuanku, tidak apa-apa. Sibuk. Nangongyan dan orang lain bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Lintian, tetapi Du Guyan dan Hantu 18 juga tidak mengerti. Adapun Lian dan yang lainnya tidak jauh, mereka ingin tahu tentang apa yang mereka dengar dan mengapa mereka terlihat lebih baik. Sekarang di hutan gelap, Lintian, di bawah kepemimpinan orang-orang yang ganas dan kejam, melewati barisan yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya sampai di tempat yang tinggi. Di dataran tinggi ini, ada labirin, dan labirin itu ada di gunung. Bahkan jika kekejaman yang sengit, ke pintu masuk labirin, tetapi juga wajah tak berdaya, otoritas saya, hanya untuk ini, seperti untuk labirin, hanya para tetua dan beberapa elit yang memenuhi syarat untuk masuk. Oh! Kalau begitu hubungi saya. Lintian mengatakan sesuatu tanpa rasa takut. Dia memandang Lintian sebentar dan berkata, apakah kamu yakin ingin masuk? Iya. Setelah lama ragu-ragu tak henti-hentinya, kebohongan mendatangi seorang murid di pintu masuk dan berbisik di telinganya. Murid itu segera mengeluarkan batu nada. Setelah beberapa saat, beberapa napas kuat turun, dan ada 7 orang yang mengenakan jubah dengan warna berbeda. Tidak hanya itu, warna ini, atau merah, oranye, kuning, hijau, green, biru, ungu 7 warna. Bahkan rambut orang-orang ini adalah warna ini, dan usianya, tidak rata, sekitar 40 atau 50, beberapa merasa ratusan sama. Strong dengan kejam segera memberitahu Lintian, ini adalah 7 tetua benteng Heifeng, yaitu 7 tetua. Yang terlemah mengenakan pakaian merah, dan yang terkuat mengenakan pakaian ungu. Tetapi Anda seharusnya tidak melihat melalui pencapaian. Bagaimanapun, itu lebih baik dari Hua Shen. Lintian melihat dan menemukan bahwa ketujuh orang ini semuanya berada di atas Tuhan, yang sangat kuat, tetapi Lintian sangat tenang. Orang tua berjubah ungu, dengan dahi terangkat dan beberapa otot di wajahnya, tampak seperti batu yang menempel padanya. Kejam, katamu, seorang jenius telah datang. Yang lebih tua, yaitu pria berjubah ungu, menatap galak tanpa ampun dengan wajah aneh. Kuat kejam tidak berani mengatakan bahwa Lintian akan datang untuk menaklukkan mereka, jadi dia terlihat malu. Ini, tetua, ya. Oh, bukan yang ini, bukan? Saya pikir itu sangat umum. Tampaknya itu bahkan tidak memiliki akar spiritual. Penatua melihat ke atas dan ke bawah pada Lintian dan tidak bisa melihat Lintian Lingen sama sekali. Bagi Lintian, dia tidak memiliki akar spiritual, tetapi itu karena alasan reinkarnasi dan membunuh Tuhan, jadi orang luar tidak dapat melihat. Jadi orang-orang ini salah paham, dan bahkan para tetua lainnya mengomel.
Kejam, apakah kamu bercanda? Apakah dia jenius? Seorang pria parubaya gemuk, mengenakan jubah hijau, serba hijau, terlihat sangat aneh. Ini, penatua LV, dia benar-benar kuat. Cara malu kejam yang kejam itu, tetapi juga memandang cara Lin Tianchuan Yin, Lu Ming, Lu Changlao, bertanggung jawab atas hal-hal di benteng Heifeng. Lin Tian berkata kepada 7 tetua, saya ingin benteng Heifeng Anda kembali kepada saya. Apa? 7 tetua berkata bersama, dan menatap Lin Tian dengan mata lebar, seolah-olah dia galak. Secara khusus, Lu Changlao menyentuh perutnya yang gemuk dan tertawa, wah, aku telah berada di benteng Heifeng selama bertahun-tahun, dan aku melihatmu begitu gila untuk pertama kalinya. Para tetua lainnya bahkan menyebarkan momentum mereka dan ingin memberikannya kepada Lin Tian Xia Mawei untuk memberitahu dia apa itu kekuatan. Lin Tian memiliki keterampilan membagi ki, yang menyebarkan momentum semua orang ini satu persatu. Ketika para tetua melihatnya, mereka saling menatap dengan rasa ingin tahu. Penatua LV menggerakkan tubuh bodohnya dan mendatangi Lin Tian dan bertanya, wah, bagaimana kamu melakukannya? Penatua juga membelai wajahnya yang aneh dan memandang Lin Tian dengan curiga, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, pertama-tama beritahu saya apa yang diperlukan untuk menjadi pemimpin benteng Anda. Orang-orang di ruangan itu segera membuat suara. Adapun yang lebih tua, dia tidak bisa menangis atau tertawa. Wah, apakah kamu di sini untuk membuat kami tertawa? Katakan, aku bisa mencoba apa saja. Kepercayaan diri Lin Tian dilepaskan, dan roh tuanya seperti kedatangan seorang kaisar. Para tetua bingung satu persatu, dan mereka mengira mereka memiliki ilusi. Namun, tampak galak dan tanpa ampun pada penatua dan yang lainnya dan berkata, Anda tidak perlu melihatnya untuk membangun fondasi. Daya ledaknya mengerikan, dan bahkan bisa mengalahkan kita. Anda? Penatua tidak mempercayainya. Orang-orang itu menjelaskan sisi buruk Lin Tian satu demi satu, tetapi sesepuh tidak mempercayainya. Secara khusus, Lu yang lebih tua tertawa dan berkata, wah, saya tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang Anda. Jika Anda bisa lebih cepat dari saya akan memberitahu Anda bagaimana menjadi pemimpin benteng. Bagaimana? Kecepatan? Iya. Penatua Lu mengguncang tubuhnya yang gemuk dan tersenyum aneh, sementara tetua lainnya tersenyum aneh. Jelas, mereka semua tahu bahwa Lu yang lebih tua tidak sederhana. Lin Tian menatap LV Changlao dan berkata dengan sederhana, mari kita bicara, bagaimana kita bisa bersaing. Nanti, tetua bertanggung jawab untuk melemparkan sesuatu ke udara. Setelah istirahat, kami bergegas keluar. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu adalah miliknya. Penatua Lu tersenyum intens. Oh, itu saja. Lin Tian bertanya balik bahwa LV Chang sedang bermain. Ya, jika Anda menang, saya akan memberitahu Anda. Tetapi jika Anda kalah, Anda akan kehilangan kebebasan Anda. Tetap di benteng Heifeng dan jadilah anggota benteng Heifeng. Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan semua orang bertanya-tanya apa yang ditertawakan Lin Tian. Lu Chang, yang berwarna hijau, bahkan menatap Lin Tian, apa yang kamu tertawakan, nak? Lebih cepat, apakah kamu yakin? Lin Tian tersenyum. Penatua Lu tersenyum, wah, saya tidak bermain. Di sini, meskipun aku yang paling gemuk, aku yang tercepat. Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi semua tetua di sini menunjukkan senyum aneh. Jelas, semua orang tahu bahwa penatua LV tidak sederhana. Kuat kejam juga berkata dalam hal itu, wah, kami Lu sudah lama tua, tapi dari kaki terbang yang terkenal, kecepatannya sangat cepat. Lin Tian tidak membantah. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, jika itu masalahnya, mari kita mulai. Semua orang tidak berharap Lin Tian benar-benar setuju, tetapi tetua LV menyingsingkan lengan bajunya dan tersenyum pada yang lebih tua. Tetua, datang dan lempar batu. Aku ingin anak ini tahu kekuatanku. Penatua itu mengangguk, lalu mengeluarkan batu roh, memandang kedua orang itu, lihat, aku membuangnya. Pada saat ini, batu roh terbang ke udara, bahkan melalui arai dan ke arai, dan tetua berteriak setelah istirahat, mulai. Lu Changlao seperti bayangan hijau. Dia bergegas ke awan arai dan berbalik. Hampir bangga, dia menemukan Lin Tian berdiri diam. Aneh, bocah ini, bukankah lebih baik? Keraguan lama Lu yang panjang itu.
Semua orang di sana juga menertawakannya. Wah, apakah kamu masih linglung? Beberapa tetua berkata, Anda tahu, penatua Elfe sudah ada di sana. Apakah kamu masih pergi? Kekejaman yang sengit adalah melihat Lintian sambil tersenyum, apakah kamu akan menyerah? Menyerah? Bagaimana bisa? Pada saat ini, Lintian melambai, dan batu roh awan di udara berubah menjadi busur, melewati Elfe Changlao, dan kemudian jatuh ke tangan Lintian. Dalam adegan ini, semua orang tercengang, dan pria kejam itu memikirkan kemampuan Lintian untuk mengendalikan senjata ajaib, dan segera tergagap, ngomong-ngomong, dia akan mengendalikan senjata ajaibku. Kontrol senjata ajaibmu. Kerumunan terkejut, tetapi sesepuh tidak mempercayainya. Adapun Elfe Chang, dia sudah sangat tua sehingga dia jatuh dan menatap Lintian. Wah, kamu pembohong. Selingkuh? Lalu Anda berkata, di mana saya curang? Lin Tiandian bermain dengan Ling Shi dan menatap pria gemuk itu sambil tersenyum. Pria gemuk itu sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Kamu tidak terbang. Sepertinya barusan, kamu hanya mengatakan siapa yang mendapatkan ini lebih dulu, tetapi kamu tidak mengatakan apa artinya kamu harus mengandalkan, kan? Lin Tian menatap Ling Shi dan bertanya sambil tersenyum. Wajah penatua Elfe jelek dan dianiaya, seolah-olah dia telah diganggu. Penatua sangat menghargai Lin Tian dan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, wah, kamu benar-benar membuka mataku. Penatua Elfe tertekan. Kamu tidak lebih cepat dari kecepatan, tetapi lebih dari kontrol. Lin Tian tidak peduli, tetapi menatapnya dan bertanya, sekarang dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana menjadi pemimpin benteng? Pemimpin benteng, ini sangat sederhana. Penatua tiba-tiba berkata, dan penatua Elfe tersenyum seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Meskipun kamu memenangkanku, kamu tidak akan menjadi pemimpin benteng. Lin Tian tidak takut tantangan, tapi takut tidak ada kesempatan, jadi dia menertawakan kerumunan dan berkata, ayo bicara. Penatua berbalik dan melihat ke gunung di belakangnya. Dikatakan bahwa ada 36 lantai di labirin ini. Ini adalah aturan benteng Heifeng kita bahwa siapapun yang mencapai tingkat terdalam adalah pemimpin benteng. Oh, lantai berapa pemimpin bentengmu saat ini? Penatua tersenyum dan berkata, 20 lantai di bawah tanah. Sekarang dia berlatih di sana. Seperti Anda, dia juga jenius. Namun, dia adalah seorang jenius yang tersembunyi. Dia tidak suka keluar, tetapi suka berlatih di bawah tanah sepanjang waktu. Oleh karena itu, kami bertanggung jawab atas semua urusan di desa. Lin Tian berkata, jadi, saya hanya perlu memiliki satu lantai lebih banyak darinya. Iya. Tapi itu sulit. Meskipun orang tua kita sangat kuat dalam kultivasi, mereka tidak bisa turun sampai mereka mencapai lantai 18. Penatua merasa sebentar, dan Lu yang lebih tua bahkan bercanda, wah, bukan karena kami membencimu. Labirin ini, yang menggabungkan banyak susunan, bukan berarti orang biasa bisa turun. Lin Tian mengangkat bahu dan berkata, aku akan pergi. Dengan itu, Lin Tian melanjutkan, dan para tetua segera mengikutinya diam-diam. Dalam perjalanan, para tetua terus mengomel. Beberapa dari mereka tertawa dan berkata, wah, kami tepat di belakangmu dan tidak akan memberitahumu bagaimana harus pergi. Ya, itu hanya terserah kamu. Penatua Elfe juga tertawa di sana. Anak kecil, jangan bilang kami menggertakmu, ini adalah fitur unik dari benteng Heifeng kami. Lin Tian seperti datang ke labirin yang sudah dikenalnya, turun satu persatu, dan mengabaikan semua arai dan garpu. Dari lantai pertama hingga lantai 10, tidak ada tanda-tanda kesalahan. Untuk para tetua yang mengira Lin Tian akan salah atau terluka oleh susunan itu, mereka semua terkejut dan tidak percaya apa yang terjadi. Anak ini, dia sedikit kompeten. Dia bisa masuk ke lantai 10 berturut-turut. Itu sedikit tidak masuk akal. Tidak, saya ingat ketika saya pertama kali masuk, saya membuat banyak kesalahan dan hampir mati. Keajaiban. Tidak hanya itu, Tua Lu Chang itu juga dua matanya menatap besar, masih berada di belakang beberapa langkah jauhnya di luar untuk bertanya, anak kecil, mengapa kamu tahu cara berjalan? Lin Tian tahu susunannya. Baginya, labirin ini hanyalah seorang dokter anak, jadi dia berkata sambil tersenyum, meskipun susunan ini sangat sulit, di mata saya, itu hanya hiasan. Apa?
Para tetua saling memandang, dan tetua memandang Lin Tian dengan curiga. Anda adalah Master Arai. Hitung. Semua orang tiba-tiba menyadari, tetapi Lu yang lebih tua tersenyum dan berkata, wah, bahkan jika kamu seorang penyihir, itu tidak berguna, karena sangat sulit untuk memulai dari tingkat 15. Ya, nak, kamu harus bersiap. Sejak lantai 15, aku hampir mati. Para tetua ini menghela nafas sebentar, tetapi tetua itu ragu-ragu, adik laki-laki, ini good bagi Anda untuk pergi ke lantai 10. Ayo menyerah. LV Changlao juga setuju dengan pandangan ini, dan berkata, Anda setidaknya bisa menjadi murid elit di sini. Penatua lainnya juga menghargai bakat. Mereka membujuk Lin Tian satu persatu, tetapi Lin Tian tidak berhenti. Dia terus berjalan. Begitu saya pergi, saya mencapai lantai 18. Namun, bahkan para tetua ini tidak berani masuk. Ini. Ketika para tetua itu tanpa sadar pergi ke lantai 18, mereka semua tercengang, dan tetua tertua berkumpul. Kamu adalah penyihir Arai bintang 8, bukan? 8 bintang? Di mata para tetua ini, itu sangat kuat, tetapi Lin Tian tertawa, 8 bintang. Merendahkan saya. Setelah itu, Lin Tian mengabaikan mata mereka dan langsung pergi ke lantai 19. Para tetua membuka mulut mereka satu persatu. Ketika Lin Tian menghilang sepenuhnya, tetua itu berbalik untuk melihat tetua lain dan memberi mereka tatapan putih. Lihat dirimu, betapa memalukannya. Para tetua merasa malu, tetapi Lu yang lebih tua bingung dan bertanya dengan aneh, Penatua, apa yang kamu bicarakan tentang anak ini? Bagaimana saya bisa begitu kompeten? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melampaui pemimpin benteng saat ini? Kata tetua itu penuh arti. Para tetua lainnya mengangguk sedikit. Beberapa tetua juga berkata, pemimpin benteng kami saat ini juga seorang jenius jahat, dan kami tidak tahu siapa yang bisa memasuki tempat yang lebih dalam setelah mereka bertemu. Penatua Elve ragu-ragu, tetapi anak ini hanya membangun fondasinya. Kami adalah pemimpin benteng saat ini. Bagaimana mengatakannya, itu juga jenius dalam mengubah dewa. Masih ada beberapa perbedaan. Jadi, kita semua berpikir bahwa Lin Tian lebih mengerikan dan memiliki potensi besar. Jadi orang-orang penasaran di mana Lin Tian sekarang. Lin Tian turun melalui lantai 19 ke lantai 20, dan di lantai 20, dia melihat orang-orang muda duduk di sana. Pemuda ini, dengan labu coklat di punggungnya dan setelan tau putih di sekujur tubuhnya, terlihat seperti seorang tau muda. Ketika Lin Tian mendekat, pemuda itu segera membuka matanya dan menatap Lin Tian dengan aneh, siapa kamu dan mengapa kamu bisa sampai di sini? Lin Tian menatap pemuda itu, melihat auranya, dan berkata sambil tersenyum, Linggen tingkat harta karun terbaik, bakat, sangat bagus. Melihat seorang pria yang membangun yayasan mengatakan itu pada dirinya sendiri, pemuda itu tampak bingung dan memandang Lin Tian dengan aneh, siapa kamu? Lin Tian mengatakan keseluruhan cerita satu persatu, dan pemuda itu juga sangat lugas, tidak menghalangi maksud Lin Tian, dan bahkan memperkenalkan dirinya. Dari jawaban pihak lain, Lin Tian tahu identitasnya. Dia adalah seorang tau kecil yang berkeliling. Dia disebut Tianyi Dao. Tidak hanya itu, suatu hari, dia terlihat sangat terbuka dan berkata, saya hanya ingin berlatih di sini, dan saya tidak ingin menjadi pemimpin benteng. Jika Anda memiliki kemampuan untuk turun, Anda bisa turun. Lin Tian melihat sekeliling dan menatap sekeliling dan berkata, semangat lokal di sini benar-benar lebih kuat daripada di tempat lain, dan Anda adalah akar roh lokal. Dalam latihan ini, Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tianyi mengangguk dan menghela nafas, ya, sayang sekali semakin dalam tempatnya, semakin kuat susunannya. Sulit bagiku untuk turun. Lin Tian melihat ke langit dan tersenyum, ikuti aku akan menjatuhkanmu. Apa? Tianyi bingung, tetapi Lin Tian menatap labu dan berkata sambil tersenyum, apa hubungan antara kamu dan Sawang? Rajas ha? Kakek. Oh. Anda dari Sandpiper. Lin Tian penasaran untuk melihat Tianyi Dao. Bagaimana perasaan Tianyi Dao bahwa Lin Tian adalah seorang penatua yang memandang dirinya sendiri? Aneh, tapi dia masih menjawab dengan jujur, ya, aku keturunan Shadow Man. Tapi setelah pembubaran Shadow Man, aku hanya berkeliaran. Pembubaran? Shadow Man pernah menyinggung Alliance, jadi.
Hari ini desa Han tak berdaya. Lin Tian tidak menyangka bisa terlibat dengan aliansi Tiangu dan berseru, sepertinya saya berhutang terlalu banyak orang. Tian Yidao tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi Lin Tian melihat ke lantai 21 dan berkata, ayo pergi, aku akan menurunkanmu. Kamu benar-benar bisa turun? Tianyi ragu, dan Lin Tian membawa pemuda itu selangkah demi selangkah. Ketika Lin Tian mengikutinya ke lantai 21 hari itu, dia terkejut, ini benar-benar lantai 21. Tapi Lin Tian tertawa, lanjutkan. Apa? Bisakah kita melanjutkan? Lin Tian mengangguk dan berkata, Anda harus mencatatnya. Ketika Anda masuk dan keluar dengan bebas, jangan salah. Jika tidak, jika Anda sedikit salah, Anda akan dihancurkan. Lin Tianbian berkata bahwa dia mengajar di sana sebagai penatua, dan Tianyi menatap Lin Tianyi dengan aneh, merasa bahwa orang-orang di depannya tidak sederhana. Lin Tian tidak berbicara banyak omong kosong, tetapi membawanya dari lantai 21 ke lantai 30. 30. Tianyi, melihat sekeliling pada roh lokal yang kuat, terkejut, sementara Lin Tian menatap tingkat 31, susunan berikutnya, saya harus menunggu sampai saya mencapai keadaan mengubah roh, untuk menyelesaikannya. Tian Yidao tidak dapat memahami apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi dia sangat memuja Lin Tian. Sangat kuat untuk bisa mencapai 30. Namun, Lin Tian menatap 31 lapisan dan berkata pada dirinya sendiri, siapa yang mengatur susunan hutan gelap dan 36 lapisan? Apa tujuannya? Sekarang Lin Tian tidak lagi ingin menjadi pemimpin benteng, tetapi ingin tahu tentang asal-usul hal-hal ini. Sampai lama kemudian, Lin kemudian kembali ke cara berpikirnya, garis itu, kamu bisa kultivasi sendiri. Aku harus keluar dulu. Aku akan mengantarmu. Tianyi bergegas mengirim Lin Tian kembali ke lantai 18. Di lantai 18, ketika para tetua melihat Lin Tian dan Tianyi bersama, mereka pertama-tama dengan hormat berkata kepada Tianyi, pemimpin benteng. Lu yang lebih tua menggaruk kepalanya. Kalian semua ada di lantai 20. Siapa pemimpin benteng setelah itu? Pertanyaan ini segera membingungkan semua tetua. Bagaimanapun, aturan di benteng Heifeng adalah siapa yang terdalam dan siapa pemimpin benteng. Apalagi aturan ini sudah bertahun-tahun. Secara khusus, 7 tetua di sini dulunya adalah pemimpin benteng sampai mereka pensiun dan menjadi tua. Tapi Tianyi berkata, dia. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang bingung, dan Lu yang lebih tua bertanya, apakah dia ada di lantai 21? Tidak, dia ada di lantai 30. Apa? Orang-orang terkejut lagi, terutama matanya yang tampak meledak. Adapun Lin Tian, dia berkata, pemimpin benteng, saya tidak menginginkannya, tetapi Anda harus mendengarkan saya setelah benteng Heifeng. Jika sebelum ini, para tetua ini sama sekali tidak setuju, tetapi Lin Tian dapat pergi ke lantai 30, yang benar-benar mengejutkan, jadi semua setuju untuk mendengarkan Lin Tian. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, benteng Heifeng dapat terus mengambil beberapa tugas penjarahan, tetapi jangan membunuh orang. Ini. Para tetua saling memandang, dan Tianyi memandang Lin Tian dan berkata, saya sudah memberitahu mereka tentang masalah ini, tetapi sebagian besar orang yang datang ke sini adalah buronan. Sulit bagi mereka untuk menyerahkan kehidupan seperti itu. Apa? Apakah menurut Anda membunuh itu menyenangkan? Lin Tian ingin melihat apa yang dipikirkan para tetua ini. Lagi pula, semakin banyak orang yang mereka bunuh, semakin mengerikan penglihatan iblis yang akan mereka miliki ketika mereka melewati perampokan. Itu sebabnya Lin Tian tidak ingin mereka membunuh orang tanpa pandang bulu. Tetapi tetua itu ragu-ragu, itu tidak menyenangkan, hanya saja kita membutuhkan banyak sumber daya untuk mendapatkan lingxi dan berkultivasi, jadi ini adalah sumber pendapatan mereka yang sangat besar. Penatua LV juga menghela nafas, tidak, jika Anda ingin kultivasi dan menghindari musuh, Anda tidak punya pilihan selain mengambil tugas-tugas ini. Lin Tian mengerti dan berkata, kamu hanya ingin mendapatkan lebih banyak kultivasi batu roh, bukan? Orang-orang mengangguk, tetapi Lin Tian berkata, bukankah ada banyak tempat untuk berlatih di hutan gelap ini? Begitu kata-kata itu keluar, tetua itu merasa malu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang hutan gelap ini. Meskipun kami terbiasa dengannya, kami tidak tahu banyak arai. Apalagi ada area terlarang di hutan gelap, dan akan ada suara aneh di dalamnya.
Kami biasanya harus memperhatikan suara itu ketika kami berlatih, jadi kami tidak berani berlatih untuk waktu yang lama di susunan sekitarnya, saya takut diganggu oleh suaranya. Interferensi? Ya, itu akan menyerang jiwa. Memikirkan hal itu, tetua itu merinding di sekujur tubuhnya. Oh, apakah itu? Kalau begitu aku akan melihatnya. Lin Tian akan melihat bagaimana area terlarang itu, tetapi para tetua ini terlihat jelek. Tianyi juga mengerutkan kening, tempat itu sangat berbahaya. Jangan bilang kamu, para tetua ini, tidak berani mendekati setengah langkah. Kamu tidak bisa pergi tanpaku. Lin Tian berkata dengan percaya diri dan kembali ke jalan semula, sementara para tetua dan Tianyi menatap punggung Lin Tian dengan heran. Setelah beberapa saat, semua orang keluar dari labirin. Saat ini, murid-muridnya masih tidak tahu apa yang terjadi, terutama ketika dia melihat ekspresi wajah Lin Tian tanpa ekspresi. Murid-murid lain juga senang, dan beberapa bahkan berkata, "Wah, kami akui bahwa kamu kuat, tetapi tidak mungkin menjadi pemimpin benteng." Sementara orang-orang ini bercanda, 7 tetua keluar, dan salah satu dari mereka muncul hari itu. Ketika mereka melihat Tianyi Dao, mereka segera kembali ke hati mereka dan berkata dengan hormat, "Pemimpin benteng." Pada saat ini, Tianyi seperti pemimpin mereka. Meskipun kultivasinya hanya untuk mengubah alam dewa, dia adalah dewa mereka di benteng Heifeng. Tapi Tianyi tiba-tiba melihat kekerumunan, "Hari ini, saya ingin mengumumkan sesuatu." Semua orang saling memandang, dan ketujuh tetua telah menebak apa yang sama, jadi mereka menyaksikan dalam diam. Dalam hatinya yang tak berperasaan, kebohongan mulai bergumam, apakah sulit dia turun ke tingkat yang sangat tinggi? Pemimpin benteng ingin dia menjadi murid elit? Tidak hanya galak dan kejam, tetapi juga yang lain, jadi semua orang di sini membicarakannya, dan bahkan yang lain berbisik. Sepertinya dia harus bisa menjadi murid elit. Ya, di bawah yang lebih tua, di atas kepala aula. Meskipun dia enggan, dia harus mengakui kekuatan Lin Tian, jadi dia juga memberitahu Lin Tian, "Wah, sepertinya kamu akan selangkah lebih tinggi dariku di masa depan." Lin Tian tidak berbicara, tetapi melihat ke kejauhan untuk merasakan posisi area terlarang. Adapun Tianyi, dia memandang orang-orang. Meskipun dia bukan pemimpin bentengu, dia lebih tinggi dariku di labirin. Jadi hari ini, dia lebih tinggi dariku, dan aku masih pemimpin benteng. Tapi kamu seharusnya lebih hormat daripada melihatku, oke? Apa? Semua orang saling memandang, dan tatapan galak dan tanpa ampun mengeras, seperti manusia batu. Setelah waktu yang lama, yang galak dan tanpa ampun berbalik, 1 langkah lebih tinggi dari pemimpin benteng. Lu yang panjang itu masih memiliki perut untuk tersenyum kepada orang-orang dan berkata, "Ya, dia selangkah lebih tinggi dari pemimpin benteng, jadi kamu harus lebih hormat daripada kami ketika kamu melihatnya, tahu?" Setelah mereka dikonfirmasi lagi, mereka semua terkejut. Mereka pikir itu luar biasa. Untuk menyembunyikan kekuatan ini, Lin Tian ragu-ragu, "Karena Anda istimewa dan diinginkan oleh pemerintah Yunzhou, jangan ungkapkan identitas Anda saat menghubungi saya." Semua orang mengangguk, dan suatu hari menjelaskan, "Jangan khawatir, kami benteng Heifeng sangat rendah di luar, dan mereka akan berpakaian seperti orang yang lewat. Hanya sedikit orang yang mengenal kami." Lin Tian mengangguk, lalu melihat ke langit dan berkata, "Ayo pergi." Dengan itu, Lin Tian memimpin Tianyi dan yang lainnya ke depan, sementara orang-orang kejam itu bertanya-tanya kemana Lin Tian dan yang lainnya pergi. Ketika 7 tetua bersama-sama mengikuti, pergi ke sisi jalan, seperti sengit kejam terkejut, ke daerah terlarang. Ya, pasti. Ini adalah area terlarang. Semua orang segera berkumpul, dan Lin Tian berjalan maju selangkah demi selangkah. Hari itu, dia bertanya-tanya, "Bagaimana kamu tahu arah area terlarang?" Aura di tempat lain sangat merata. Aura ke arah ini terkadang lemah dan terkadang kuat. Saya pikir harus ada sesuatu yang menghalanginya. Lin Tian menebak. Beberapa tetua dan Tianyi harus mengagumi Lin Tian ketika mereka mendengar kata-kata Lin Tian, terutama Lu yang gemuk berkata, "Wah, aku harus mengagumimu. Kamu sangat kuat." Penatua di satu sisi memberikan tatapan putih, "Kamu tidak bisa memanggilnya begitu." "Ah, apa yang Anda sebut itu?" Lu malu, dan penatua ragu-ragu, dia 1 langkah lebih tinggi dari pemimpin benteng. "Lalu, panggil dia Zun Shang." "Yang mulia."
Penatua Elfei dan beberapa tetua lainnya saling memandang. Adapun yang lebih tua, dia mengangguk, pendiri benteng Heifeng kami disebut Sun Shang. Kemudian, ketika dia meninggal, nama itu tidak berguna. Semua orang mengira tidak apa-apa, jadi mereka memandang Lin Tian satu demi satu, tetapi Lin Tian tidak peduli. Mereka memanggil mereka apapun yang mereka inginkan. Setelah beberapa saat, mereka keluar dari tumpukan kabut hitam, dan kabut di depan mereka berbeda dari hutan yang gelap, seperti badai pasir dalam kegelapan. Itu saja, tuanku. Pada hari itu, sebuah pengantar mengatakan bahwa 7 tetua lainnya, meskipun mereka telah melampaui alam pendewaan, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Banyak tetua juga berseru, tidak ada yang bisa keluar dari area terlarang ini hidup-hidup. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Dikatakan bahwa hiduplah monster yang mengerikan. Ya, suara itu bisa membuat orang gelisah. Adapun para murid di sekitar, mereka juga membicarakannya satu persatu, tetapi Lin Tian melihat hari itu dan bertanya, berapa banyak orang yang ada di benteng Heifeng? Ribuan orang, masing-masing Baiyuan atau lebih. Lin Tian mengangguk, sangat puas, terutama untuk perluasan gerbang Tian Shui di masa depan. Jadi Lin Tian mengambil suasana hati dan melihat ke kerumunan, aku pergi dulu, kamu tunggu di sini. Setelah itu, Lin Tian mengabaikan mata semua orang dan pergi ke barisan dan menghilang di depan semua orang. Orang-orang di tempat kejadian tercengang, terutama menyaksikan sosok lemah menghilang sedikit, dan hari itu, bersama-sama, mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka dan berkata, bisakah dia kembali hidup-hidup? Seru Fatlu, jenius yang baik, mengapa pergi ke tempat? Seperti itu tetapi tetua itu ragu-ragu, mungkin untuk jenius seperti itu, hanya ada satu ide di benaknya. Sebuah ide? Semua orang penasaran untuk melihat tetua berikutnya, dan tetua itu berkata, pergi untuk kekalahan sendirian. Orang-orang berpikir itu masuk akal, dan yang kejam bergumam pada dirinya sendiri, untungnya, dia tanpa ampun hari ini, atau aku akan menyerah. Memikirkan hal ini, saya melihat seorang penatua jubah biru, Gutian, yang bertanggung jawab atas tugas itu. Elder Bone, bisakah saya membatalkan misi? Galak, kejam, malu untuk melihat pada tetua kurus. Wajah tetua tulang itu kering dan menatap Galak tanpa ampun, maksudmu tugas hari ini? Iya. Mengapa membatalkan? Penatua tulang tidak tahu isi tugasnya, jadi dia memandang yang galak dan tanpa ampun dengan ragu. Para tetua lainnya juga penasaran dan menatap galak dan tanpa ampun, terutama Lu yang gemuk berkata, kamu adalah bintang, yang sulit didapat. Jika kamu menyerah tugas kali ini, kamu akan dibatalkan, dan kamu tidak akan pernah bisa pergi ke bintang lagi. Galak tanpa ampun tapi malu menatap para tetua, tidakkah kamu melihat isi tugasnya? Tetua tulang penasaran untuk mengambil batu nada dan melihat isi tugas, apa masalahnya dengan membunuh orang-orang di gerbang Tian Shui? Dia adalah leluhur Tian Shui men. Titik sengit dan tanpa ampun di langit hutan yang menghilang. Apa? Semua tetua yang hadir tertutup, dan senyum kejam dan pahit, tulang penatua, apakah menurut Anda saya dapat menyelesaikan tugas ini? Ini, lalu batalkan tugas ini, itu tidak akan mempengaruhi level bintangmu. Ketika dia mendengar ini, dia sangat bersemangat. Terima kasih, tulang tua. Penatua itu bingung. Dikatakan bahwa gerbang Tian Shui dulunya adalah gerbang besar pertama, tetapi kemudian menjadi gerbang tidak resmi. Tetua, apa yang ingin Anda ketahui? Tanyakan saja padaku, aku baru ingin tahu. Seorang penatua berjubah biru, seperti wajah monyet, juga memiliki rambut panjang bercampur warna, yang sangat aktif. Penatua segera melihat tas itu dan menanyakannya. Artinya, penatua Bao Tian Liang. Apa yang kamu ketahui tentang gerbang Tian Shui ini? Penatua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bao Tian Liang menjelaskan di sana, beberapa waktu lalu, seorang pria datang ke gerbang Tian Shui. Dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dia segera memanggil semua orang di gerbang Tian Shui leluhurnya. Kemudian dia mengambil gerbang Tian Shui untuk mengalahkan sekte Tianyang dan kerah merah hitam di bawah kota Fengyun, dan menjadi yang pertama. Tidak hanya itu, dia juga membunuh sekte Tianyang dan menakuti kerah merah hitam. Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut menjadi konyol.
Bao Tianliang terus menyelesaikan legenda Lin Tian satu persatu, yang membuat semua orang penasaran untuk menatap kabut dan bertanya-tanya apakah pria mengerikan ini bisa keluar dengan selamat. Bagi Lin Tian, dia berdiri dalam badai, dan naga bumi berdiri di sampingnya. Adapun Lin Tian, dia menghirup angin dan bumi ke dalam tubuhnya satu persatu, yang menjadi suplemennya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Setelah Lin Tian berdiri di sana sebentar, dia bertanya pada Tulong di satu sisi. Tulong adalah seorang pemburu harta karun dan ahli persepsi. Saya melihat Tulong melihat sekeliling dan berkata, saya merasakan seseorang, dan saya memiliki roh yang kuat. Roh ajaib? Apakah pria yang membudidayakan iblis di sini? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi dia tidak tahu, tetapi dia memimpin Lin Tian ke depan dan akhirnya sampai di sebuah gua. Saya melihat pasir dan angin terbang keluar dari lubang ini sepanjang waktu, seperti lubang produksi angin. Tetapi Lin Tian mengabaikan keberadaan mereka dan melanjutkan selangkah demi selangkah sampai setelah beberapa saat, ketika dia datang ke bagian dalam gua, Lin Tian mulai merasakan nafas yang samar. Benar-benar ada seseorang dalam nafas ini, dan roh iblis sangat berat. Dia bahkan mengolah dirinya sendiri. Apakah itu menghilangkan sihir? Sanmo, tentu saja, mirip dengan keadaan Sanxiu pria yang mengolah makhluk abadi. Sanxiu, ketika dia gagal melintasi perbatasan, menjadi tokoh top di dunia fana. Tetapi Lin Tian bertanya-tanya mengapa ada orang seperti Sanmo di tempat kecil, yang luar biasa. Jadi Lin Tian terus berjalan, sampai setelah beberapa saat, Lin Tian melihat seorang pria dengan syal dan aura ajaib, duduk di sana, tetapi dia memiliki dua formasi besar. Satu angin, satu bumi, bumi membekukan dia, dan angin telah berputar di sekitar telinganya, mencoba menembus telinganya. Namun meski begitu, dia masih hidup, tetapi dia terpaksa duduk di sana. Tapi tidak ada yang lebih menonjol daripada jarum di atas dahinya, seolah-olah itu telah menembusnya. Segel jarumnya. Lin Tian dapat melihat sekilas bahwa jarum ini khusus digunakan untuk menyegel budidaya-budidaya yang tersebar. Namun, Sanmo tiba-tiba membuka matanya merah, dan dia memandang Lin Tian seperti binatang buas. Siapa Anda? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Sudah ribuan tahun sejak Sanmo melihat seorang pria, tetapi hari ini dia terkejut melihat tidak hanya itu, tetapi juga bahwa dia adalah seorang pria yang membangun fondasi. Lin Tian menemukan tempat untuk duduk dan menatap iblis itu dan berkata, nama saya Lin Tian. Mengapa Anda datang ke sini? Tentu saja, saya pikir tempat ini menarik. Bukankah kamu berasal dari penjahat itu, kata Sanmo. Penjahat? Ya, sekelompok orang munafik. Sanmo bersenandung, tetapi Lin Tian datang untuk tertarik dan tersenyum, katakan, bagaimana kamu bisa terjebak di sini? Sanmo memandang Lin Tian dengan aneh. Apa? Anda bukan dari mereka? Tidak. Tapi Sanmo tidak ragu-ragu untuk memandang Lin Tian dengan aneh. Apakah menurutmu itu kredibel? Sepertinya kamu tidak ingin aku menyelamatkanmu. Lin Tian berkata, salah satu dari mereka bangkit dan pergi, sementara Sanmo terkejut. Kamu bilang kamu ingin menyelamatkanku? Aku punya cara, tapi kamu jelas tidak mau, jadi biarkan saja. Lin Tian merapikan suasana hatinya dan berencana untuk pergi. Kali ini, iblis sedang terburu-buru. Apa yang bisa kamu lakukan? Alam akan membantumu mengeluarkan jarum penyegel. Ada dua formasi di sini. Apakah Anda ingin membantu saya? Apakah menurut Anda itu mungkin? Sanmo tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, kalian berdua susunan besar dipertahankan oleh kekuatan di sekitarnya, dan aku, selama aku mengeluarkan kekuatan itu, tidak apa-apa. Sanmo memandang Lin Tian dengan aneh. Apakah kamu punya cara? Lin Tian tersenyum, pertama kali datang ke tepi barisan, melihat sekeliling, dan akhirnya mengeluarkan dua batu di sudut. Kedua batu ini, satu adalah batu peri bumi, yang lainnya adalah batu peri angin, dan kedua batu ini memiliki energi yang kuat. Selain itu, ada batu pengumpul roh. Tidak heran ada angin kencang dan pasir. Itu adalah batu pengumpul roh. Lin Tian melihat batu itu dan tidak bisa menahannya. Karena batu pengumpul roh adalah sejenis batu yang bagus untuk mengumpulkan roh. Dapat dikatakan bahwa itu tidak lebih buruk dari batu peri manapun.
Tetapi seseorang meletakkan batu berharga seperti itu di sini untuk menyegel iblis itu. Ini mengejutkan Lin Tian, yang penasaran untuk menurunkan ketiga batu itu dan bertanya, mengapa menyegelmu untuk orang-orangmu? Pada awalnya, San Mo tidak menganggap serius Lin Tian sampai Lin Tian menurunkan 3 batu dan susunan di sekitarnya menghilang. San Mo terkejut dan memandang Lin Tian dengan aneh. Anda, jangan menatapku seperti itu, katakan saja padaku. San Mo berkata dengan dingin, para penjahat itu ingin mengetahui beberapa rahasia di mulutku, jadi mereka ingin menyiksaku, dan setiap 100 tahun, mereka akan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Lin Tian, sambil tertawa, datang ke San Mo dan menyentuh jarum yang disegel. Keluarkan, mungkin sakit. Ya kamu harus siap secara psikologis. Kamu yakin bisa? Lin Tian tersenyum dan berkata, tidak ada senjata ajaib yang tidak bisa saya ambil. San Mo skeptis, tetapi ketika Lin Tian mengeluarkannya, San Mo langsung merasakan jiwanya kesemutan dan berteriak di sana. Jeritan itu mengejutkan semua orang di hutan gelap, terutama mereka yang berada di benteng angin hitam. Lin Tian mengambil jarum longgar yang disegel dan membuangnya ke samping dan berkata sambil tersenyum, sudah selesai. Kekuatan internal San Mo perlahan pulih, lalu dia bangkit dan menatap Lin Tian dengan penuh semangat. Nanti, kamu adalah dermawanku. Jangan terlalu sopan. Kami akan mengambil apa yang kami butuhkan. Apa yang kamu butuhkan? Ya, kamu adalah San Mo. Saya pikir ada banyak tempat untuk menggunakan Anda di masa depan. San Mo segera mengeluarkan piring batu giok, di mana ada beberapa kata terukir, setan Bruyan. Di sini, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, suntikan kekuatan langsung ke liontin giok ini, dan saya bisa merasakan posisi Anda. Bagus. Lin Tian juga tidak sopan. Bagaimanapun, dia membantu gerbang Tian Shui dengan dukungannya sendiri. San Mo tidak banyak bicara, tapi dia sangat gembira. Dia berbalik dan berubah menjadi sekelompok roh sihir dan menghilang. Satu sisi naga bumi menghela nafas lega, tetapi Lin Tian melihat ketiga batu berbeda di tangannya dan tertawa, panennya tidak sedikit, kamu bisa membuat susunan yang bagus untuk gerbang Tian Shui nanti. Setelah beberapa saat berpuas diri, Lin Genius berjalan keluar dari area terlarang. Namun, tidak ada badai pasir atau kabut di area terlarang, dan sekelompok orang saling memandang di luar. Hari itu, Yidao tidak bisa membantu tetapi maju, tetapi penatua sedang terburu-buru. Pemimpin benteng, hati-hati. Tapi Tian Yidao baik-baik saja, dan dia berjalan ke depan dan berkata, sudah pergi. Yang lain bingung, dan cepatlah. Di sini, apa yang terjadi? Lu yang gemuk tampak terkejut, dan kemudian Lin Tian muncul tidak jauh dan berkata, area terlarang di sini telah dihancurkan olehku. Kamu bisa berlatih di area terlarang ini nanti. Apa? Kata-kata Lin Tian mengejutkan dan menyenangkan orang-orang yang hadir. Tianyi membawa labu di punggungnya dan menatap Lin Tian dengan wajah bingung. Lin Tian membersihkan suasana hatinya dan berkata, saya harus pergi sekarang. Jika ada yang salah, Anda dapat menelepon saya kapan saja. Setelah itu, Lin Tian berencana untuk pergi, dan semua orang yang hadir ada di sana untuk mengirim Lin Tian pergi sampai dia sampai di jalan api dan menghilang di depan orang banyak. Ini tidak mudah. Orang kejam yang galak iri, dan bahwa Lu Fatso juga tutut cara, aku benar-benar menaklukkannya. Namun, tetua itu memandang Lu yang gemuk dan bercanda, pada awalnya, ketika Anda membandingkan kecepatan Anda dengan orang lain, bagaimana mungkin Anda tidak begitu yakin? Pada saat itu, bisakah kita membandingkan sekarang? Lu segera menjelaskan. Para tetua lainnya tertawa, sementara Tian Yidao melihat ke langit tulang. Tetua tulang, Anda secara khusus bertanggung jawab untuk menerima tugas. Saya harap Anda dapat merekam apa yang dia katakan sebelumnya. Ya, aku hanya akan melakukan beberapa perampokan nanti. Hari tulang itu mengangguk, lalu hari itu melihat ke publik bersama. Sekarang tidak apa-apa, semua orang bisa berlatih, memiliki beberapa penatua untuk dicari. Setelah itu, Tian Yidao buru-buru pergi ke bawah tanah untuk berlatih, dan orang lain juga berpencar. Di luar hutan yang gelap, Lian melihat waktu dan berkata sambil tersenyum, apakah sudah hampir 3 jam? Qiu Fengfeng di satu sisi bercanda, dalam 3 jam, saya rasa tidak ada terak yang tersisa. Nangong Yan dan yang lainnya memiliki musang. Mereka tahu Lin Tian baik-baik saja, jadi mereka sama sekali tidak nyaman.
Gadis-gadis ini sangat percaya diri padanya? Lian agak aneh, jadi dia memandang Qiu Fengfeng di satu sisi. Apa menurutmu anak itu bisa keluar? Bagaimana bisa? Ini 3 jam. Selain itu, ini adalah tempat yang bahkan orang-orang di ibu kota Yunzhou tidak berani masuk. Qiu menjelaskan. Lian berpikir itu masuk akal dan menatap Du Guyan. Aku berkata, Tuan Kota Dugu, apakah kamu akan pergi atau tidak? Tunggu sebentar. Du Guyan juga percaya pada Lin Tian, jadi dia mengatakan sesuatu kembali kepada Lian. Lian tertawa di dalam hatinya, semuanya mati. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu percaya padanya. Tidak hanya Lian, kerah merah hitam ini, dan bahkan orang lain di klan, semua merasa bahwa Tuan Kota itu memihak, dan bahkan harus menunggu seseorang yang tidak bisa hidup. Tetapi ketika hutan gelap keluar dari sosok, orang-orang itu terkejut satu persatu, dan Nangong Yan dan yang lainnya senang. Kakak, bagaimana kamu bisa pergi begitu lama? Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Tianbing berkata sambil tersenyum, Kakek, kita pasti telah memperbaiki orang-orang itu satu persatu, jadi itu akan memakan waktu. Meskipun Huo Qingqing tidak berbicara, dia setuju dengan Tianbing, tetapi Du Guyan tidak bisa membantu tetapi berharap untuk bertanya, apakah orang-orang itu? Lin Tian berkata sambil tersenyum, mereka takut. Takut? Orang-orang Du Guyan tidak dapat mempercayainya, tetapi Lin Tian tidak peduli dengan ekspresi orang-orang dan langsung pergi ke gerbong dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Nangong Yan dan yang lainnya segera naik kereta, dan kemudian pergi ke kota Tianlong. Lian menggertakkan giginya dengan marah sampai dia melihat kereta itu menghilang. Dia berkata dengan marah, aku akan bertanya apa arti benteng Heifeng ini. Lian mengeluarkan batu untuk menghubungi orang yang mengeluarkan tugas pasar gelap di kota Tianlong, tetapi ketika dia menerima berita bahwa benteng angin hitam membatalkan tugas, dia segera menegur, benteng angin hitam ini, bahkan ibu kota Yunzhou, tidak takut pada anak seperti itu? Qiu Fengfeng juga berpikir itu agak aneh. Tuan Li, apakah bocah ini benar-benar menakuti mereka? Tidak mungkin. Di mana benteng Heifeng? Lian tidak percaya. Dia bisa melihat jalan napas Lin Tian dan orang lain terbang menjauh. Sepertinya mereka hanya bisa pergi ke kota Tianlong untuk memperbaikinya. Qiu Fengkuang rusa, Putra Li, lembah Longyou Anda ada di kota Tianlong, tetapi ini adalah 3 gerbang pertama. Tidak ada yang harus memberimu wajah? Tentu saja, semua keluarga dan pasukan di kota Tianlong harus memberi wajah lembah Longyou. Ketika saya pergi ke kota, saya akan melihat bagaimana saya mempermalukan mereka. Lian ini segera menjadi bersemangat. Qiu sangat bersemangat sehingga dia tertawa di dalam hatinya. Wah, ketika aku tiba di kota Tianlong kelas 3, aku melihat bagaimana Du Guyan bisa melindungimu. Beberapa hari kemudian, tepat sebelum tiba di kota Tianlong, Du Guyan memandang kerumunan dengan penuh perhatian. Saya akan datang ke kota Tianlong dalam setengah hari. Ada yang ingin kukatakan padamu. Ghost 18 dan yang lainnya penasaran ingin melihat Du Guyan, tetapi Nangong Yan bertanya, Tuan Kota Dugu, Anda bisa mengatakannya. Tianbing tidak sabar. Jangan sembunyikan. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Du Guyan ragu-ragu, meskipun saya pemimpin kota Fengyun, saya hanya kota kelas 4, dan saya tidak punya hak di kota Tianlong. Bahkan para penjaga itu tidak mau mendengarkan saya. Jadi ketika Anda sampai di kota, Anda harus mematuhi aturan. Jika sesuatu terjadi, itu tidak akan berhasil. Semua orang mengerti, tetapi Nangong yang tidak takut pada apapun dan berkata, saya punya kakak laki-laki, kota kelas 3 manapun sama. Tianbing tidak kekanak-kanakan seperti Nangong Yan, tetapi menatap, gadis kecil, ini adalah kota kelas 3. Para pemimpin kota di sini semuanya ditunjuk oleh pemerintah Yunzhou. Ini tidak sederhana, dan tim penjaga tidak sebanding dengan penjaga kota kelas 4 dan 5. Sangat kuat. Nangong Yan bertanya bahwa Tianbing baru saja akan berbicara. Yan yang bermata satu menjelaskan, pengawal terpenting dalam pengawal ada di awal Yuanying, pemimpin tim tertinggi, dan bahkan yang paling sukses. Jadi orang-orang ini tidak sederhana, dan bakat mereka tidak sederhana. Ghost 18 juga bertanya, saya juga mendengar bahwa banyak penjaga berbakat, dan pernah menjadi orang terkenal di kota. Pemurnian darah, kota pemurnian darah.
Nangong Yan dan yang lainnya saling memandang, jelas mereka tidak tahu Lin Tian pernah ke kota pemurnian darah. Pada jam 18, hantu itu berkata, "Ya, kota berdarah, arena duel jenius, tetapi beberapa waktu lalu, skandal pecah di kota berdarah, banyak orang tidak akan pernah pergi, dan itu telah menjadi kota kosong." Skandal? Skandal apa? Nangong Yan penasaran. Tianbing menatap hantu 18. Hantu 18 menjelaskan, tetapi Dugu Yan di satu sisi berkata, "Tetapi sejauh yang saya tahu, ada seorang jenius yang membunuh tuan kota mereka, dan kemudian membiarkan para tahanan pergi." Wow, siapa jenius itu? Apakah leluhur saya kuat? Nangong Yan ini sangat ingin membandingkan pasangannya. Tianbing menatap Nangong Yan, pria itu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan leluhur? Ya juga. Nangong Yan berpikir itu masuk akal. Hantu 18 di satu sisi belum berbicara, tetapi dia berpikir bahwa kejeniusan kota pemurnian darah sama sekali tidak sederhana. Tetapi bagaimana orang-orang ini tahu bahwa jenius itu adalah Lin Tian sendiri? Tetapi Lin Tian juga tahu bahwa kota Tianlong tidak sederhana. Selain itu, ada banyak sekte yang akan berkumpul bersama. Jadi dia memberitahu ketiga Nangong Yan, "Kalian bertiga, jika kamu tidak ada hubungannya, ikuti tuan kota dan jangan berlarian, oke?" Ketiganya mengangguk dengan cerdik, tetapi kemudian mereka saling memandang seolah-olah mereka sedang berpikir dengan hati-hati. Lin Tian menutup matanya sampai sejumlah besar orang dan kuda terbang, dan bahkan seseorang berteriak, "Minggir, minggir." Mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi di luar, jadi mereka menjulurkan kepala satu demi satu, hanya untuk melihat semua orang berdiri di pinggir jalan, takut untuk mendekat, karena saat ini, ada sekelompok pasukan besar pergi ke kota Tianlong. Siapa orang-orang ini? Bagaimana semua pakaian yang Anda kenakan bisa menjadi alat spiritual terbaik? Hari itu S bertanya dengan rasa ingin tahu. Hantu 18 tetapi membeku, adalah pasukan penyerbu kota Tianlong. Stormtroopers? Beberapa orang di Lin Tian tidak tahu siapa ini, dan hantu di satu sisi memandang Dugu Yan, katakanlah itu adalah pemimpin kota Dugu, dia harus tahu yang terbaik. Dugu Yan tidak punya pilihan selain menjelaskan. Di prefektur Yunzhou, di atas kota-kota tingkat ketiga, ada tentara independen, bukan konvoi sederhana. Pasukan ini dapat meninggalkan kota dan melaksanakan perintah dan tugas di mana-mana, seperti membunuh bandit, menangkap iblis, menangkap makhluk roh, dan bahkan membunuh orang di gerbang iblis. Bagaimanapun, mereka yang menentang pemerintah Yunzhou atau kota-kota besar dapat dimobilisasi. Di antara mereka, ada dua tentara di kota Tianlong, satu adalah tentara penyerbu, dan kebanyakan dari mereka berada di Yuanying, dan yang lainnya adalah tentara Tianlong. Mereka semua ahli dalam mengubah alam ilahi. Secara umum, tugas-tugas kecil dilakukan oleh Stormtroopers. Hanya ketika ada masalah pelik tentara Tianlong dapat pindah. Setelah mendengarkan ini, Lin Tian mengerti. Dia bergumam pada dirinya sendiri, hanya 10.000 tahun yang lalu, pasukan telah diperpanjang. Namun, Lin Tian juga menemukan masalah. Di dunia fana, klan super, atau beberapa aliansi kuat tidak terpengaruh oleh 36 prefektur, klan besar lainnya, klan menengah, dan klan yang lebih rendah sebenarnya dibatasi oleh kota yang berbeda. Dengan cara ini, itu benar-benar mengurangi gesekan banyak klan. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat menemukan koordinasi dari penguasa kota besar. Misalnya, di kota Fengyun, pengelolaan guild membuat klan yang lebih rendah tidak berani bertarung tanpa izin. Mereka akan mengambil risiko kecuali mereka terpaksa. Itu sama di kota Tianlong. Setelah kantor Tuhan mengeluarkan perintah, klan tingkat menengah tidak berani bersaing untuk mendapatkan roh bintang 5, jadi mereka hanya bisa bersaing dengan patuh. Untuk fenomena semacam ini, Lin Tian telah melihatnya di negeri dongeng dan dunia dewa. Ini semua untuk kenyamanan manajemen, tetapi juga untuk melindungi lebih banyak talenta, daripada membiarkan mereka mati sesuka hati. Namun, ada juga kelemahan dalam hasil seperti itu. Karena semakin banyak orang berada di bawah kendali pemerintah negara bagian, tidak dapat dihindari bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk keuntungan pribadi. Misalnya, saat ini, pasukan penyerang lebih tinggi daripada klan biasa, yang jauh lebih mengesankan, sehingga orang-orang di setiap klan di jalan harus berdiri di samping dan memberi jalan kepada mereka. Baru setelah para Stormtroopers ini pergi, kami berani membicarakannya, atau bahkan berjalan di jalan.
Di satu sisi Nangongyan tidak serius, ini bukan masalah besar. Tianbing mengingatkan Nangongyan, "Patuh, jangan bicara tidak teratur, atau ketika Anda tiba di kota Tianlong, Anda hanya akan membuat masalah bagi leluhur tua." "Saya tidak akan." Nangongyan tidak percaya pada orang-orang berpangkat tinggi ini, tetapi dia juga tahu pentingnya, jadi dia segera menghubungi Jiao. Tianbing merasa lega, dan Qingqing yang terbakar meyakinkan Lin Tian, "Kami akan patuh, leluhur." Lin Tian tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia kek matanya tertutup. Adapun kereta, dia melanjutkan. Setengah jam kemudian, kereta berhenti lagi, dan semua orang sepertinya keluar. Itu hanya 1 mil jauhnya dari kota di depan, tetapi jalan di depan dikelilingi oleh sekelompok Stormtroopers. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di luar, termasuk biksu, pedagang, dan orang-orang yang akan memasuki kota Tianlong. Apa yang terjadi? Hari itu Es dengan penasaran menanyakan jalan, tetapi Duguyan satu mata melihat ke pergi, sepertinya menyerang tentara untuk mengepung iblis. Hantu 18 bangkit dan berkata, "Saya akan melihat." Hanya hantu 18 yang berlari ke kerumunan. Setelah beberapa saat, hantu 18 terengah-engah dan berkata kepada Lin Tian, "Tuan, ada iblis yang mengerikan di depan." Dikatakan bahwa itu telah ada selama 2000 tahun. Setan 2000 tahun? Semua orang berseru, dan alis Duguyan, "Iblis 2000 tahun ini, kultivasi tidak sebaik mengubah Tuhan." Pada jam 18, hantu itu berkata, "Ya, sekarang kota Tianlong telah melenyapkan divisi penaklukan iblis, divisi perburuan iblis, dan banyak orang terkenal di istana Tianye. Dan sekarang? Sekarang, kita hanya bisa menjebak iblis di satu area, tapi area itu gelap. Kami tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya, jadi para Stormtroopers menjaga ketertiban mereka dan jangan biarkan kami mendekatinya." Lin Tian kemudian keluar dari gerbong. Nangongyan melihat kereta dan bertanya, "Mau kemana, kakak?" "Aku akan melihat." "Jangan berjalan-jalan." Lin Tian mengatakan itu, dan memasuki kerumunan, tetapi dia memanfaatkan semua orang tidak memperhatikan, langsung membiarkan naga dengan dirinya menghilang dari tanah. Ada susunan hitam besar di luar kota Tianlong di depan kami, dan kami tidak dapat melihat bagian dalamnya sama sekali. Tapi ada master penakluk iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam, para ahli di kota Tianlong, dan beberapa tetua terkemuka di istana Tianye, semuanya terlihat jelek. "Tuan-tuan, apakah Anda punya cara lain?" Di ruang dan waktu ini, seorang pemuda yang memegang pedang emas dengan gila-gilaan memasukkan roh ke dalam pedang, dan kemudian pedang Qi mengenai satu persatu di kepala iblis berkepala 2 di depannya. Tapi iblis berkepala 2 itu tingginya 3 lantai dan hitam. Tidak hanya itu memancarkan kekuatan iblis yang kuat. Seluruh tubuh, seperti orangutan, mengaum dengan berbagai cara. Ketika mereka melihat iblis itu, mereka menatap pemuda itu lagi. "Tuan kota kecil, tidak mungkin." Tuan Shao Cheng, putra Tuan kota Tianlong, Yun Shao Tian, lahir pada hari-hari awal pendewaan. Dia telah belajar banyak keterampilan menundukkan iblis. Hari ini, dia menggunakan pedang penakluk iblis untuk menghadapi iblis berkepala 2 ini, tetapi efeknya tidak jelas. Dia hanya bisa melihat iblis lain menaklukkan dan master berburu iblis. Tetapi orang lain tidak bisa menahannya sama sekali. Yun Xiaotian hanya bisa merawat giginya. Dia menatap seorang penatua istana Tianye dan berteriak, "Penatua Hu, Anda adalah penatua istana Tianye. Tidak bisakah kamu menahannya?" Penatua ini bernama Hu Yao, juga dikenal sebagai janggut besar. Saya melihat itu dia memiliki janggut di wajahnya dan menunjuk ke matanya di dahinya tanpa daya. "Tuan kota kecil, mata berburu iblisku tidak berpengaruh padanya. Saya khawatir mereka tidak bisa menahannya." Cloud Xiaotian sedang terburu-buru. "Jika iblis 2000 tahun tidak menyerah, orang-orang di kota akan menderita." Tentu saja, semua orang tahu, tetapi mereka tidak berdaya. Iblis itu mengaum dan dengan puas berkata, "Segera setelah kekuatan susunan penakluk iblis ini menghilang, aku akan merobek kalian semua." Wajah orang-orang banyak berubah. Bagaimanapun, susunan penaklukan iblis hitam ini tidak bertahan lama, tetapi sekarang mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah susunan penaklukan iblis menghilang, kekuatan ledakan iblis 2000 tahun tidak dapat ditandingi oleh mereka. Dalam menghadapi situasi seperti itu, janggut besar berteriak kepada Yun Xiaotian, "Tuan kota kecil,
mengapa Anda tidak meminta bantuan dari kota kelas 2 atau ibu kota Yunzhou? Ayahku sudah pergi, tapi satu hal, apakah kita bisa pergi ke kota kelas 2? Jalannya masih panjang. Diperkirakan susunan telah rusak ketika mereka datang. Awan sedang terburu-buru. Setelah mendengar ini, dia menghela nafas, patriark kami dalam pengasingan, dan para tetua tidak lagi dapat membantu Anda. Cloud Xiaotian panik dan menatap subduar iblis lainnya. Namun, para penakluk iblis ini tidak bisa menahannya. Mata Cloud Xiaotian merah dan bahkan berkata, aku akan meledakkan diriku dan menyakitinya. Mendengar bahwa Cloud Xiaotian akan meledakkan dirinya sendiri, semua orang terkejut, dan janggutnya bahkan lebih mendesak, Tuan Kota Kecil, tidak pernah. Elder Hu, semua orang kecuali kamu akan tinggal. Kerumunan saling memandang, dan Yun Xiaotian sudah siap, dan bahkan menatap iblis itu. Huyao tahu karakter Yun Xiaotian, jadi dia tidak punya pilihan selain melihat kerumunan. Semuanya, keluar dari arai, dan berikan padaku di sini. Semua orang harus mundur satu persatu, dan Huyao melihat awan dan Xiaotian di udara dan berkata, Tuan Kota Kecil, apa lagi yang ingin Anda katakan? Katakan.